Selamat datang di Cuaca Kebatinan Negeri Para Bodong yang Selimut 30. Optimisme, yes! Hari ini saya berkesempatan untuk mengulik narasumber yang fenomenal di eranya itu. Sudah mulai hilang dan luntur di telan zaman. Nggak tahu zaman itu sudah tidak bersinergi atau mungkin dia itu malu untuk bernarasi, nggak ngerti itu. Baik, luar biasa nih hari ini saya kedatangan Mas Faiz Absul. Sehat, Bung? Sehat. Saya itu matur nuwun loh, artinya itu jenengan sudah berkontribusi atau meluangkan waktu jeda di sini itu. Karena memang agak susah ya. Itu aku udah dari berapa lama tak kontak terus nih, tiba-tiba di Lampung keberadaan itu gitu. Tiba-tiba kemana gitu, nggak bisa diprediksi bahwa cuaca hari ini seperti itu, cuaca kebatinan ya. Tergantung panggilan. Wah, berarti by request loh berarti. Sekarang sudah mainnya by request ya. Oke, baik. Berkesempatan untuk hari ini kalau yang belum tahu ya sebetulnya ini. Kalau anak-anak generasi saat ini apakah masih oleh UGM ya wis lintas generasi itu mungkin ya sudah familiar ya dengan jenengan itu ya. Ya enggak sih, konteksnya bukan di situ ya, tapi setiap komunitas kan mesti dia punya entitas masing-masing. Ya, oke. Dan kenal orang kenal itu bukan jadi sebuah ukuran ya. Bukan ukuran ya, sebenarnya sih. Bisa konsen berarti di editor itu. Iya, ya profesi editor dari mulai 2000-an ya, tahun 2000-an. Konsisten ya. Gini Bapak, artinya ini dengan kondisi saat ini minat anak-anak generasi Gen Z atau Alpha itu sudah mulai gradasi ya, menurun atau mungkin sebaliknya gitu. Karena semua sudah kan ya konsen ke media sosial semua sekarang itu. Bahkan nggak usah perlu kamu cetak buku dan kamu mengulik sebuah informasi atau apa itu dikasihkan di media sosial. Enggak juga sih sebenarnya. Kan antara media sosial dengan pengguna dan kalau tadi konteksnya anak-anak hari ini ya itu harus kita lihat, tidak dicampur adukan, itu dua hal yang berbeda. Media adalah media, dia cuma alat bantu kan, dia untuk tidak sebatas konteksnya kebutuhan ekspresi dan sebagainya, tapi anak-anak hari ini menggunakan media itu juga sekaligus untuk survival. Oke ya. Kan gitu. Jadi perlu dilihat anak-anak hari ini Gen Z dan sebagainya terus dipandang atau dianggap bentukan mentalnya kurang apa dan sebagainya, ya enggak juga sih, enggak bisa digeneralisir seperti itu. Tidak semua seperti itu. Bahkan aku yang hari-harinya dengan teman-teman yang relatif juga setiap angkatan ada gitu ya. Yeah. Contoh sekarang otomatis secara usia jaraknya cukup jauh. Aku banyak belajar sama anak-anak hari ini. Bahkan sekarang aku menyentuh ya, artinya itu miris lagi ya. Kenapa selalu kata miris itu saya muncul ya? Ketika saya masuk di sebuah perpustakaan itu justru minat anak baca itu sekarang sudah mulai terkikis ya. Sebenarnya bukan konteks di situnya kalau aku melihat ya. Baik tadi media sosial, terus konteksnya buku ataupun perpus. Ya. Ini kan itu semua adalah media. Terus bagaimana media itu dihidupkan atau buku itu dihidupkan kan gitu oleh anak-anak hari ini. Oke. Nah di situ ya kita nggak melihat secara parsial atau belum apa-apa sudah juga menyalahkan anak-anak hari ini yang cenderung suka dengan gadget. Benar. Terus akhirnya menjauhkan diri dengan buku, enggak juga. Atau mungkin ada karena tadi ya ini media, sementara ini kan manusia gitu. Oh benar ya. Nah, yang dibutuhkan ini bagaimana? Media ini juga ciptaan manusia kan? Benar. Nah, pemahamannya kan bagaimana di kemudian media ini mempermudah manusia untuk survival, untuk hidup. Itu. Tidak di kemudian si media malah dia menjadi penentu hidupnya manusia kan? Tidak. Iya, benar sih ya. Nah, kalau toh ada semacam anggapan bahwa anak-anak hari ini cenderung hidupnya disetir, diinikan oleh media,
Ya tidak semua, barangkali ada, tapi tidak semua menurut saya. Tidak semua ya? Tidak semua. Tapi memang ada dibutuhkan ruang-ruang untuk ya kalau dirunut Iya. memang ngomong ini ya, jejak literasi itu kan ya. Iya benar. Nah, dari awal, kalau awal ya kita, yang literasi ini kan konteksnya adalah pengetahuan. Iya. Kalau bahasa Jawanya ya bagaimana kita melek pengetahuan gitu lah. Ya, oke benar sih. Itu satu. Nah, jejak-jejaknya ya dari moyang kita dulu, mulai dari tanda atau gambar atau simbol Oke. yang di gua-gua sebagainya, terus kemudian Dinarasikan basis narasi, artinya lisan, Iya, oke. basis cerita, kalau sudah mulai diikat lewat apa namanya tulang belulang, lewat apa namanya kulit pohon, Iya, oke. sampai semua sampai kertas. Nah, di kita orang timur kan satu dominannya bagaimana pengetahuan itu dihidupkan secara lisan. Iya benar. Sementara pemahaman literasi mediumnya adalah semata tulis dan sebagainya, ini juga nggak bisa gitu. Iya, oke. Gitu. Itu kan persoalan keterampilan berbahasa dasar. Benar ya sih benar. Ya bahasa dasar kan dari mulai berbicara, Verbal lah ya. menyimak, mendengar, menulis lah gitu. Dan ini keterampilan dasar semua punya gitu loh. Baik kita yang apa namanya membacanya dengan mata maupun baik teman-teman kita yang membacanya dengan indera peraba. Oke. Kan gitu. Termasuk juga teman-teman yang dia membacanya dengan indera pendengar. Iya, oke. Kan seperti itu. Itu semua tidak bisa kita kebiah uya. Dalam ini tertentu mereka memang punya kemampuan untuk mengulik dengan media yang cukup familiar dengan mereka gitu, untuk mengakses pengetahuan itu. Itu prinsip dasarnya. Baik. Nah, yang tadi di awal saya bilang jejak literasi, kemudian kita orang timur dominan lisan. Ini ada semacam lompatan. Oke. Kan mulai dari berbicara, terus membaca, menulis, gitu. Terus kemudian mencoba mengkritkan itu, menyampaikan ekspresi untuk dia bahwa eksistensinya ada. Oke. Kan itu. Hanya problem di kita kan ada semacam lompatan ya. Tradisi tulisnya ini masih belum sampai apa ya, menubuh, belum sampai final gitu. Oke. Tapi sudah langsung ke digital. Oh iya Di situ. Dari lisan, terus baca, tulis kan. Oh benar ya. Nah, baru kemudian mencoba mengeksplorasi medium lain. Iya benar. Belum runtut nih, lisan ke baca ke tulisnya, ini baru lisan terus langsung ke digital. Lompat, ada lompatan. Iya benar sih gitu. Ini yang akhirnya jadi tampak gagal. Dan ya. itu nggak bisa dong kita salahkan anak-anak hari ini, nggak bisa juga. Oh iya sih benar. Karena ada jejak rekam seperti itu. Ada apa ya sosiologi ya. Oke. Perilaku manusia yang memang terjadi lompatan tidak semestinya. Iya benar, oke. Pengetahuan yang akhirnya tidak utuh kan gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita lihat apa definisi utuh tadi di situ, itu butuh sosialisasi yang memang melibatkan sama satu frekuensi di situ. Dan itu tidak mudah loh Pak Faiz, artinya seperti itu. Butuh teman-teman yang menyatukan warna itu sama di situ. Artinya yuk kembali lagi ke apa metode-metode seperti itu, karena kita sudah ketinggalan jauh. Cepat gitu loh secara lompatannya tadi di situ itu. Ya, kalau aku mencoba memulainya bukan dari warna yang sama ya. Oh iya, lebih tapi variatif ya. Konteksnya lebih memulai dari setiap unsur atau setiap unit dan taruhlah setiap orang itu dia punya warna sendiri. Oh pasti ya. Kan itu. Itu dulu. Yang di kemudian bagaimana dia bisa mengembangkan warna yang dia punya. Benar itu.
Itu. Bukan di kemudian dia membentuk dirinya Iya, benar. menggunakan warna orang lain. Tidak. Benar-benar. Itu yang perlu dikritisi ya untuk hari ini. Itu yang akhirnya konteksnya tadi kalau kita bicara tentang bagaimana anak hari ini, ya penanaman karakter, integritas, apa dan sebagainya, basisnya dimulai dari warna anak ini jangan sampai dirusak oleh orang lain atau jangan sampai dirusak apalagi oleh sekolah atau pendidikan. Enggak lah. Tapi kan, harusnya oke. dikasih kesempatan bagaimana dia mengenali warnanya sendiri. Benar. Terus dia bisa mengeksplor gitu. Ya benar, oke. Dengan potensi yang warna yang dia punya itu pilihan-pilihannya seperti apa kan itu, Iya. bukan digiring kamu warnanya hitam maka kamu harus A B C seperti ini sebagainya, nggak seperti itu. Kalau di kotak-kotakan seperti itu ya tadi apa namanya Si warna tadi. si warna ini kemudian jadi gampang diseragamkan. Iya benar. Nah, ketika gampang diseragamkan seperti ini jadi lemah menjadi dalam sebuah entitas gitu. Oke. Karena dalam sebuah entitas itu semua saling melengkapi, nggak Benar, bisa benar. satu warna. Oh, benar sih. Kayak lukisan kan? Iya Nggak sih. bisa. Benar-benar. Meskipun itu black or white gitu. Iya benar sih. Meskipun itu putih. Benar sih. Jadi dia tidak semata itu warna hitam dan putih Oh tok. enggak, Kan ada berapa tidak. variatif warna yang kemudian dimunculkan di situ gitu. Benar Di sih. situ. Ah, Jadi kita mulainya dari sana. Benar sih. Kalau konteksnya tadi contoh aku yang hari-hariku lebih ke apa ya, kerja di dunia perbukuan begitu Iya kan, benar-benar. di redaksi, Benar-benar. yaitu menemukan sekali dan bahkan aku akan menjaga keberagaman itu sendiri gitu, meskipun bahwa genre tulisan A, B, C seperti ini, iya betul, itu sebagai sebuah tolak ukur dan standar. Tapi kalau kita hanya mereplikasi apa yang sudah ada, terus sentuhan pengetahuannya apa? Iya sih. Yang dinamakan Benar, karya kan bukan di kemudian kita Original, semata ya. meniru. Iya original tapi. Nah, kita harus menambahi gitu loh. Kita harus menambahi, kita harus menyentuhnya dengan pengetahuan kita yang kita punya. Gitu. Pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan orang lain ini kita olah. Bener ya. Kan begitu, tidak sekedar mimetik tiruan tok. Kalau mimetik tiruan tok, ya apa kontribusi untuk pengetahuan? Itu yang kemudian belum dikulik yang menurut saya Pak. Hari ini mungkin kurangnya pengetahuan mereka atau literasi atau tidak mendapatkan ruang di situ. Kejadiannya mereka jadi geblawiyah gitu. Biawiyah di situ gitu. Iya. Tapi ada metode sendiri nggak sih artinya itu dengan fenomena seperti ini, keadaan yang semakin lesu ketika anak kembali ke analog dan menulis lagi memunculkan sebuah warna tadi di situ gitu. Kan setiap masa atau setiap kurun zaman ada penanda-penandanya, Benar. kan begitu. Benar. Coba kita mulai dari sana. Nah, kerap kali terkadang kita gagap dengan penanda-penanda baru. Benar. Terus belum apa-apa mencoba menyikapinya secara defense, Benar. gitu. Atau kita anggap ini penanda ini sebagai sebuah ancaman. Benar ya, benar. Ya, kita sebagai manusia yang memang dibekali untuk mengulik pengetahuan yang sifatnya dinamis, Benar, oke. dia selalu berkembang. Ya. Nggak bisa dong punya mental kayak gitu. Oh, iya sih, ya, benar ya. Benar. Kita harus open gitu, Open itu. harus terbuka. Tapi di kemudian kita tidak los-losan gitu loh, tidak lost tongue lah ya. Benar oke. Kita jadi sebatas komoditi penanda itu. Oh gitu ya sih, benar sih. Kan harusnya ini ada penanda baru. Hmm. Penanda baru ini untuk kita konteksnya apa? Benar ya. Kan itu dulu. Kalau ternyata penanda ini di kemudian dianggap kurang tepat, kurang sesuai dengan konteks kultur, konteks sosial, konteks bentukan kita dan lingkungan setempat. Oke. Tapi apakah betul gitu bahwa itu langsung dinilai tidak cocok? Apakah perlu kita periksa lebih dalam lagi? Iya sih benar. Jangan-jangan memang kitanya gitu Oke benar sih. yang tidak siap. Gitu.
Jangan-jangan kita yang memang ketinggalan kan Iya, gitu. benar ya, benar. Kan itu kalau prinsip dasar bagaimana kita ngulik pengetahuan. Iya, benar sih. Selalu tidak langsung percaya atau selalu tidak langsung Menjustifikasi, ngejudge oke, gitu iya, loh. benar sih. Langsung ngasih label, enggak. Kalau kita pengen menjadi apa namanya orang yang relatif cepat adaptif gitu, relatif di kemudian tidak terlalu melihat hal-hal baru itu jadi gampang-gampang tergoda. Benar, ya. Ataupun ya kalau orang-orang Jawa kan ngono-ngono ya Ini nggak ngono. kayak gitulah. Kamu marah ke simbol ngono-ngono ning aja ngono iki untuk menyelaraskan itu ya butuh waktu lama itu. Ngono ning aja ngono ini gampang Iya. barang sepele tapi kalau kita maknai di situ kan jero banget di situ kan. Iya, itu kan sebuah pasemon Pas yang sampai hari ini masih apa namanya dipegang gitu. ya, oke. Berarti kan itu sebuah pengetahuan yang sangat teruji. Sih, benar. Gitu. Itu sebuah pengetahuan yang sangat teruji gitu. Benar. Dia tidak hilang gitu. Selalu ada dan masih ada. Dan ini kan sebagai penanda zaman gitu. Angeli ning banyu ning aja melu keli. Ya, Rasat. kan gitu. Oke. Gitu. Artinya pada konteks tadi ya, bagaimana kita ngulik menghidupkan pengetahuan lewat media apapun ya, ada buku, ada film, pertunjukan, ada lukis dan sebagainya. Itu prinsip dasarnya kan kita membuat sentuhan baru Oke. gitu, yang bukan di kemudian mengklaim bahwa ini hal baru, karya terbaru yang semua di dunia belum ada, nggak kayak gitu. Karena pondasi dan sebagainya bukan kita yang bikin kan, Benar ya. sudah ada. Kita hanya bertugas untuk mencoba mengembangkan, nguliknya, terus itu menjadi sebuah penanda zaman. Hanya konteksnya itu ketemu gitu loh. Benar. Tidak di kemudian jadi berjarak. Benar, oke. Gitu. Meskipun dalam beberapa kasus ada juga kan orang-orang yang dianggap melampaui zamannya, Oke. dan pada konteks sekarang itu dianggap anomali gitu kan. Anomali, oke. Benar. Padahal bisa jadi nanti ke depan ya apa yang dia ulik itulah jadi penentu. Benar sih. Tapi emang nggak semudah itu ya. Ya. Tapi menarik loh Pak, artinya kalau kita ngulik masalah di seperti gitu. Apakah perlu artinya kolaborasi atau selebrasi sama dinas-dinas terkait loh, terkait masalah isu hari ini, terkait masalah back to Red tadi menulis itu gitu. Karena gini, saya perhatikan di dinas itu sebetulnya sudah memfasilitasi gitu ya. Ada ruang yang kemudian dibuat sayembara atau event-event itu biar kembali lagi si anak hari ini tuh biar dia tuh memulai untuk menarasikan walaupun cuma secuplik apapun gitu. Ya kita lomba ini kan salah satu media saja sebenarnya. Oke. Nah yang perlu kita lihat adalah niatan dinas membuat lomba ini apa? Apakah sekedar gugur tanggung jawab ataupun sekedar ya tiap tahun aja kayak gitu? Nah, kalau seperti itu dia tidak menjawab. Enggak, artinya kan apakah ada teman-teman yang memang untuk mengkuratori di situ gitu loh. Saya kira mirip. Iya. Iya kan? Baiknya memang ketika dinas kan dia sifatnya fasilitator saja. Iya, gitu. benar sih. Dia lebih mencoba mewadahi. Nah menarik kalau dinas memberi ruang di situ Iya. untuk teman-teman, tapi dia apa namanya teman-teman ini tidak dibebani gitu loh, hal-hal yang sifatnya bukan memicu kreativitas gitu. Iya, benar. Tapi sekedar tadi sifatnya administratif apa seperti itu. Kalau hanya kayak gitu aja buang-buang anggaran. Benar. Nah, kan di situ. Terus bagaimana strateginya? Bagaimana ininya? Ya posisikan dinas gitu loh. Mereka sekadar fasilitasi saja.
Artinya nggak ada dari dinas sendiri, tidak ada itu Pak Faiz saat ini itu pemetaan Ada, itu sebenarnya ada. Hmm. Cuma kan kadang mereka juga dibebani ini ya. Tadi ya target tertentu ya. Oh iya sih mesti Apa dan sebagainya. Oke. Kalau tadi istilah gugur tanggung jawab sekedar gugur tanggung jawab itu. Ada hal yang menarik kayak contoh, ini boleh sebut nama nggak? Oh silakan nggak apa-apa. Jadi di sini luar Contohnya biasa, bebas. Budian gitu. Oh Budian, oke, Nah, ya benar. Budian ini kan menarik gitu. Ya oke. Perempuan, perupa, Iya oke. gitu. Komplek lah ya. PNS, Iya. dia juga birokrat. Hmm. Nah, ketika dia mendapat kesempatan, Iya, gitu, oke. atau diberi amanah, Hmm. gitu, Hmm. dari kepala Taman Budaya, Ya. oh itu menarik dia, karena mungkin karena dia juga seniman, perupa, akhirnya mencoba memahami apa sih keinginan teman-teman Oke. seniman Nah, itu. satu Ya, di antara akhirnya, Budian. seperti yang kayak kalau kita ingat ya waktu ada apa Ajok yang masih di TBY itu, Oke, iya, betul. TBY lama ya, bukan yang sekarang di Giwangan. Tiba-tiba latar itu kan digali terus dibikin patung besar dan sebagainya. Itu kalau sebelum zamannya Budian kayaknya nggak mungkin. Satu-satunya Budian yang mencetuskan ide gagasan di situ ya. Karena prinsip dasar Budian seperti nggak apa-apa, silakan, itu ruang ekspresi. Tapi tolong kembalikan seperti semula. Semula ya. Nah, seniman punya kewajiban mengembalikan semula. Ketika membongkar halaman depan, selesai peristiwa, ya dikembalikan lagi, dan nggak ada masalah. Oh benar sih. Nah, kita kan butuh orang-orang dinas, kita butuh pemangku kebijakan. Ya benar sih. Kurangnya Salah sekarang satu contohnya ya seperti Bu Budian ya. Menarik sebetulnya Budian itu untuk dijadikan kalau model tadi di situ. istilah kolaborasi bagaimana nih teman-teman di luar dinas kerjasama dengan orang dinas, yaitu salah satu contoh yang menarik Budian itu. Tapi seberasi itu memang ada sebenarnya di dinas sendiri itu, yang metodenya seperti sama Budian seperti itu. Kalau tidak ya kenapa masih bertahan atau tidak dialokasikan yang lain, itu jadi tantangan juga di situ. Ya, saya kurang tahu ya karena saya juga nggak ada di lingkaran kedinasan seperti itu. Ya benar. Orang saya kan ngedit buku aja belum pernah diikat oleh penerbit. Kan editor lepas, freelance. Manusia bebas gitu. Ini menarik ya Mas, kenapa Gitu. kan ini enggak artinya memilih editor itu loh. Padahal kan banyak profesi yang lain, kemudian ada basic seni rupa juga loh, saya kulik tadi di situ tuh. Pernah di seni rupa juga. Enggak, sebenarnya saya nggak ada basic dasar seni rupa, tapi kalau interaksi ataupun gaul sama teman-teman perupa, iya. Tapi kalau karya saya tidak punya basic itu. Tapi bisa untuk mendeskripsikan tadi di situ terkait masalah pola-pola yang kemudian itu Iya, hampir karena semuanya pergaulan dengan teman-teman perupa Oh, itu ada satu. nggak profilnya tadi ada lihat nih, wah ini dari perupa itu di. Enggak. Saya belum pernah kuliah atau sekolah di seni rupa, belum. Nah, cuma kan kayak contoh, Yang curhat itu semuanya teman-teman serupa di situ. ya kan ini apa namanya tadi pertanyaan kenapa memilih editor Oh, ini ya, gimana gini? untuk menjadi seorang editor buku yang saya Oke, tahu ya. iya. Kalau editor film kan akan berbeda lagi dan Iya, sebagainya. Tapi prinsip dasar editor sebenarnya relatif sama gitu. Oke. Di kita itu belum ada disiplin ilmu khusus ataupun jurusan khusus menjadi seorang editor. Itu. Ya. Tapi kan pimpinan punya bekal linguistik lah kalau di situ. Iya, cuma itu kan semuanya umum Oke ya. gitu. Khusus untuk kerja-kerja editor itu belum ada. Dan sebenarnya dalam praktiknya untuk menjadi seorang editor memang nggak perlu sekolah, kan gitu. Tapi bukan karena faktor jalan morsal ya. Nggak Kepepet. perlu sekolah juga karena memang nggak ada sekolahnya. Oh, kan, gitu. Itu satu. Yang kedua, gitu. Modal seorang editor kan
ya harus rajin membaca, bisa menulis, gitu. Kalau pengen jadi editor tapi nggak bisa menulis ya nggak lucu dong. Oh iyalah. Orang dia tuh yang dia edit tulisan kok nggak bisa menulis. Ini guys keluar berarti dari Itu. Oke. Terus kemudian selalu open, selalu terbuka gitu. Dengan tadi isu, dengan tema, Oke. dengan topik-topik terbuka gitu. Benar-benar. Tidak menutup diri. Ya akhirnya dia selalu bisa mengikuti tadi perkembangannya seperti apa. Gitu. Itu secara umum. Kalau secara khusus kemampuan seorang editor itu dituntut satu, tidak sebatas gitu loh, memahami teks atau tulisan tok. Wah, ini yang belum tahu nih. Tapi kan konteks tulisan ini seperti apa? Harus dipahami itu. Arti konteks sendiri kalau untuk editor ya Bos ya. Satu, Ah. ini tulisan bagus ini, gramatikal dan sebagainya. Temanya menarik. Oke ya. Tapi konteksnya bakal tidak ketemu ketika dia dimunculkan pada masa yang kurang tepat. Itu satu. Oke. Terus yang kedua, mungkin ini tulisan bagus, ini artinya teksnya bagus. Yeah. Kita bicara teks kan itu tulisan yang memang enak dibaca. Iya. Gitu. Informasinya banyak, dan sebagainya. Tapi bisa jadi dia tidak akan bunyi gitu loh ketika konteksnya tidak ketemu dengan lingkungan setempat. Dia oke gitu. Kan itu konteks kan ada konteks waktu, ada konteks peristiwa, ada konteks apa yang dibutuhkan ininya gitu pada masanya gitu. Okay. Kan itu. Tapi kebanyakan overall ya semuanya ya. Artinya nggak cuma spesifik kan, lebih ke semuanya tuh. Bukan, artinya editor ya itu pekerjaan yang sangat spesifik gitu. Sangat spesifik, yang diulik juga spesifik. Cuma dia harus punya bekal diri, tidak sebatas keterampilan berbahasa, tidak. Keterampilan menulis, tidak. Gitu. Tapi dia juga harus mengembangkan wawasan. Kan itu. Contoh. Okay. Kerja editor sebenarnya dari hulu sampai hilir sebuah buku bisa terbit. Oke. Contoh, bagaimana editor bisa membaca potensi penulis? Berarti nggak 100% berarti kalau kita ngampu di original tadi di situ. Berarti harus ada kerjasama dengan editor di situ. Oh. Bagaimana dia bisa membaca potensi penulis, terus bisa membaca potensi tulisan karya tulisnya si penulis itu. Oh gitu. Benar-benar. Ketika sudah membaca potensi, kita bisa membaca keluar dulu ini konteks pembacanya nanti seperti apa. Kan kita menghadapi dua ini. Dua. Penulis dan produsen Ya. dengan konsumen nanti pembaca. Okay. Keduanya harus kita baca. Gitu. Ketika penulisannya bagus dan sebagainya, kalau pembacanya tidak tepat, sebagus apapun buku ya tidak akan bunyi, tidak akan ramai. Oh seperti itu ya. Pun sebaliknya, serakus apapun itu pembaca, Ya. kalau penulisnya Benar. naskahnya nggak bagus ya nggak bakal ya. di ini, nggak bakal disentuh. Itu. Makanya posisi editor harus bisa membaca keduanya. Itu. Berarti dosen pembimbing juga ya? Ya. Observasi gitu. Ya konteksnya bukan dosen ya, artinya kawan-kawan ini aja, kawan ngobrolin teks kayak gitu ya. Gitu. Terus seperti contoh gini, setelah tahu penulis, tahu potensi naskah, kira-kira pembacanya akan seperti apa, gitu. Maka bagaimana mengemasnya? Oke. Kan gitu. Berarti kompleks ya? Bukan kompleks, lebih tepatnya kerjaan editor harus mencoba memahami kerja perbuatan secara komplit. Gitu. Dari hulu sampai hilir. Gitu. Berarti paket itu. Iya, kemasannya seperti apa ini? Tulisan seperti ini dari penulis si A, ini akan lebih tepat ketika dengan konteks pembaca yang bagaimana?
maka kemasannya seperti apa. Iya benar-benar sih. Terus ketika kita bicara kemasan, otomatis kita juga akan bicara tentang artistik buku, Oh iya. desain covernya, Benar-benar. gitu, tata letak atau layoutnya, pilihan fontnya, ukuran fontnya, bahkan ini kemasan buku ketebalan seperti apa dan sebagainya. Sampai ke sana itu editor harus memahami itu. Bahkan lebih peka daripada kurator ya berarti. 11-12 lah, kan kerja editor sama sebenarnya seperti hanya kurator, dia mengkurasi gitu kan. Mengkurasi sih. Tapi lebih kompleks lah artinya kalau mau di apa editor tadi di situ tuh. Ya kalau bahasaku harusnya lebih komplit bukan kompleks ya. Kalau kompleks kan ya sesuatu yang sebenarnya sifatnya si editor masih belum bisa memahami. Iya benar sih. Gitu. Kalau komplit ya memang editor sudah memahami tugas dan peran dia seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Bahkan sampai punya bayangan segmentasi pasar, sampai ini kira-kira oplah cetak berapa ini, yang terserap berapa ini, kan editor harus bisa membaca itu. Oh spekulasi berarti ya? Bukan spekulasi, editor harus melakukan riset kecil-kecilan di situ, riset sendiri. Riset itu dalam arti punya komunitas di situ untuk meriset si dagangannya itu atau si itunya atau gimana sih maksudnya riset sendiri? Dia harus meriset pasar buku. Oh, gitu. Oke. Sementara metode apa dan sebagainya itu nanti bisa diinikan lebih jauh lagi ya, gitu. Otomatis dia akan mengetahui nih karakter naskah seperti apa yang sedang digandrungi oleh pembaca. Oh, Itu. Yang kedua, ini ada naskah yang ini bagus sekali oke. untuk sebuah pemajuan kebudayaan, gitu, atau pemajuan pengetahuan lebih tepatnya, bukan karena kalau ukurnya spesifik, itu pengetahuan gitu. Tapi belum tentu serapan untuk pembaca bagus. Oke. Gitu. Akhirnya serapan dari pembaca itu banyak gitu. Pembelian dari pembaca banyak, belum tentu. Tapi untuk pemajuan pengetahuan ini penting. Oke. Nah, bagi editor-editor yang memang dia lebih ke itu, tetap akan dia usulkan untuk terbitkan. Ini naskah penting. Tapi konteksnya bukan untuk komoditi. Oke. Kan gitu. Nah, itu harus punya kepekaan ke sana. Tapi transit loh, terlepas dari transit sendiri, kedua pihak itu memang harus ada gimana tuh cara negosiasinya itu? Ya Waktu kalau penerbit A menganggap itu nggak laku dan sebagainya, kan masih ada penerbit lain. Oh benar sih. Kan gitu. Continue ya. Kan masih ada penerbit lain. Kalau tidak memungkinkan ya ganti penerbit lain. Itu dulu. Satu kata untuk generasi supaya mereka itu kembali lagi ke literasi itu, ke literasi yang selama ini sudah mulai terkikis deh. Ya, anak-anak hari ini sebenarnya ketika disalah-salahkan dan sebagainya, kalau aku sih enggak ya. Itu bukan salah mereka, salah orang tuanya. Kan. Tapi juga enggak salah orang tuanya, itu ya salah negara kok. Kan gitu. Pada akhirnya juga tuding-tuding ya, tidak sepakat aku tuding seperti itu. Iya, makanya ketika anggapan bahwa literasi kita lemah, literasi kita rendah dan sebagainya, sebentar, ini yang ngukur siapa? Oh iya. Kan gitu. Karena tolak ukur di situ dia tidak pure, mesti ada kepentingan. Ya pasti lah. Gitu. Ya. Terus alat ukurnya pakai apa? Kan gitu. Kalau alat ukurnya tidak sesuai dengan konteks kita, terus hasilnya jeblok, wajar. Jadi bukan salah kita dong. Salah bersama berarti. Kan gitu. Nah, makanya kalau ini ya ngomong ada literasi kita rendah dan sebagainya, sebentar itu sangat literat. Oke. Di Jawa, negara ketagama, Ya. oh itu kitab itu. Ya oke. Di Bugis ada apa namanya Ilagaligo. Iya oke. Nah itu secara genealogi, gen kita itu, moyang kita itu sebenarnya sangat literat.
Nah, kalau kita sekarang dianggap tidak netral, kenapa? Itu closingnya. Ya, sebuah pertanyaan yang dimunculkan tadi di situ. Baik, luar biasa nih Mas Faiz nih obrolan kita hari ini tuh. Iki gizi kabeh sebetulnya itu, daging semuanya itu. Cuma keterbatasan waktu juga. Ya, sebanyak hal lah. Pokoknya saya berharap besok kalau misalnya ada waktu di situ tidak kapok-kapok untuk hadir dan datang di sini. Yap. Syukur ada workshop nanti di mana gitu dengan salah satu rekomendasi untuk ke situ itu. Bikin aja sendiri workshop terus, ayo kan kayak gitulah. Jangan menunggu. Ya, wes. Gitu. Oke, thank you very much. Ngono nek aja menyo di Gembol aja mendoso.